Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita ketemu lagi di AF Project. Ya, kali ini kita udah di Kampung Silat Jampang bareng lagi teman-teman Sekelabang dari Bang Jaka, Bang Jack, Bang Agung. Di sini kita ada acara Tahrib Ramadan 1444 Hijriah yang diadakan oleh Kampung Silat Jampang pada hari Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023. Di sini kita ada workshop juga, tentang pisau raut yang kemarin-kemarin udah kita bahas ya di dua konten sebelumnya. Bareng Bang Agung juga, ada Bang Ipul juga, ada Bang Dik juga. Bagaimana keseruannya? Pantengin terus liputan kita di sini, jangan kemana-mana. Tapi kita perkenalkan satu aja dulu, Pak. Pisau raut. Karena apa? Ini alat pertahanan sebenarnya. Kalau di Tanabang ini dasar bermain pisau. Untuk bertahan, bukan untuk menyerang. Tapi memang kalau dikembangkan lagi, bisa untuk menyerang juga, Bang. Tapi dasarnya memang untuk bertahan. Itu yang pertama. Kedua, saya cek di beberapa YouTube dan akun itu, sudah mulai saudara-saudara kita itu dari berbagai macam daerah dan berbagai macam perguruan sudah mulai menampilkan juga senjata pisau rautnya, Pak. Bahkan saya kaget di Bekasi, Kerawang ternyata itu salah satu ciri khas senjata mereka. Betawi dan Pasundan, Pak. Ini luar biasa, saya bilang. Saya pikir saya doang yang punya. Enggak itu sudah saya banyak yang punya. Cuman kita berharap mereka mau membuka juga, karena memang pasti ada perbedaan, Yang mereka punya saya nggak punya, mereka rata punya pusaka. Jadi kayak macam golok ciomas, macam keris, berpamor, mereka punya pisau raut berpamor. Nah di Tanabang sendiri belum pernah saya lihat itu. Ternyata memang praktisi pisau raut itu dari zaman dulu kala. Jadi tadi saya diskusi, jangan-jangan ilmu saya yang dari Tanabang ini berasal dari Jawa Barat. Maka saya akan gali ke Bekasi dan Kerawang. Bekasi, Kerawang, Keranggan Gunung Putri juga, karena informasinya seperti itu. Bekasi, Kerawang, Keranggan, Gunung Putri, mungkin daerah segini juga. Jadi kalau memang ada abang-abang guru, ibu-ibu guru, cincin, kalau memang ada informasi soal pisau raut, saya sangat mengharapkan. Karena memang ini bagian dari senjata kita. Dan ini luar biasa dahsyat gitu. Karena memang kalau kemarin kita lihat begitu bangganya kita dengan pisau kerambit sampai mendunia ya. Karena memang ada yang bawa. Saya mengharap pisau raut ini ada yang membawa seperti pisau kerambit. Dan cara mainnya nggak jauh berbeda. Saya pernah workshop sama Andi Taralang, pisau kuku alang ya. Jadi dia begini terbalik, tajamnya di bawah, kalau kita tajamnya di atas. Jadi, Bang, ternyata ada lah saya bilang permainan pisau itu di tanah Jawa itu ada. Cuma memang tidak sekental mereka. Kalau mereka itu masih rajin menggali. Mereka. Pisau seletnya ada, kuku alang ada karambitnya ada. Bahkan batik Melayunya mereka pelajari juga. Gitu. Makanya saya coba memperkenalkan. Ini antara Jawa Barat, Betawi juga masuk Jawa Barat. Dan saya yakin itu sumbernya dari Jawa Barat. Saya yakin banget, maka nanti akan saya gali. Itu aja dari saya. Cukup, dan mau sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya, dan saya berterima kasih atas waktunya untuk menunjuk. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ya. Oke. Ya. Saya perkenalkan dulu ya. Jadi abang di sini boleh berdiri aja. Ayo ya. Aslinya seperti ini ya. Ini bisa dibantu ya, di Betawi
Ini saya, ini daerah Bogor, Pak. Daerah Buaran sana. Ini termasuk tarung sebenarnya, Pak. Termasuk pisau raut tarung, karena pisau raut yang buat kerja itu agak panjang, saya juga bawa agak besar. Maka saya bikin dummy-nya seperti ini. Gitu. Tapi karena saya lihat ada beberapa model, saya custom sebenarnya. Jadi saya pikir senjata lebih kecil itu lebih bahaya. Seperti kerangit juga seperti ini. Jadi kalau permainan silat tenabang memang ini agak nutup gitu ya. Jadi gitu sih. Gitu dia. Dia mukul dikasih ini dikasih gitu. Nah, sama ini juga. Nah. Jadi memang lebih kecil itu lebih bahaya. Lebih susah untuk diantisipasi. Karena memang sama gagang-gagangnya itu di tangan kita. Ya, sementara waktu kita sisakan ujungnya aja. Gitu, ya. Oke, terima kasih. Ya, selalu kanan. Jadi kalau di Pasundan kalau saya lihat nih gerak rasa, Cikalongan gitu ya. Gerak rasa, Cikalongan, serang mungkin Bu ya. Diri kanan. Boleh kata senjata yang jantan. Dia dikasih unjuk. Jadi kalau di ala Jepang itu ala samurainya, berhadapan dikasih unjuk, gitu. Jadi bukan senjata ketika dia kepepet atau dia keluarin jurus pura-puranya baru dikeluarin enggak. Tapi dia langsung dikasih unjuk. Ini senjata saya. Terima kasih. Jadi sikap pertama adalah kalau kemarin saya terangkan, ibarat kalau kita itu bangunan rumah Bu ya, ini pintu gerbang kita. Ini pintu gerbang kita. Ya, ini. Ini pintu rumah kita. Kalau ini dilanggar, ini nggak bisa antisipasi. Ini antisipasi. Tidak juga kita kasih masuk dia. Jadi ada tiga antisipasi. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Jadi kenapa duluan senjata? Karena kalau kita lihat permainan senjata yang lain, pedang dengan pedang, golok dengan golok, begitu juga pisau dengan pisau. Nah, kita sarankan untuk tidak mengantisipasi senjata pisau dengan tangan, tapi mengantisipasi pisau dengan pisau. Biarkan senjata kita yang berani. Amannya seperti itu. Jadi kalau saya mulai peragakan, dia ada 5 gerakan. 1, geser kaki aja. 2, 3, 4, 5. Ini tidak ada gerakan menyerang. Semuanya bertahan. Jadi langsung saya praktekkan pisau. Jadi ketika pisau ini udah terpasang ya, kita akan ladeni di sini. 1. Ya, jadi kalau kita lihat drill, permainan pisau di internasional itu masih selesai nih Bu. Selesai. Tarik aja, ngikut aja. Tapi kalau kita antisipasi dengan ini, tarik lagi. Gitu. Jadi kalau senjata dengan ini, yang kita khawatirkan adalah ketika dia cuma nusuk mancing, Pak. Mancing, cuma mancing.
Karena banyak permainan pisau yang memang jurusnya belum tentu kita kuasai, tapi dengan mengantisipasi dengan pisau laut pisau ini cukup. Jadi cukup, dah. Cukup. Artinya karena sekali-sekali mendahului tangan, kita nggak ada. Karena ketika ide masuk ini sudah bergerak juga. Jadi mau tidak mau kita harus menghadapi pisau dengan pisau. Kalau kita mau bergerak, artinya gini, dalam bertahan itu, seandainya kita lihat senjata musuh itu berbahaya, kita antisipasi. Tapi sengaja ditutup, karena pisau laut ini, di Pasundan mungkin tahu ya umum ya, ini bukan cuma buat kayu, bambu, tapi tanduk kerbau ya, tulang. Jadi kalau kita serut, ini tulang yang serut, Pak. Jadi nancapnya di tulang, bukan di kulit. Tulang yang kita makan. Nah, dikit aja gitu. Nah, cukup. Nah, cukup, jangan diterusin. Cukup. Nah. Kenapa dia bertahan? Jadi pada prinsipnya permainan golok juga sama kecuali samurai beda. Golok armis ya armis, golok itu parang. Jadi yang dikasih ini goloknya di belakang. Ini golok di belakang ya. Yang dikasih itu tangannya. Yang lebih dulu nyampe tuh tangannya, bukan golok. Tangan yang dulu nyampe, golok di sini. Golok di sini. Gitu, ya. Nah, jadi kalau di sini dia bacok, tungguin aja, ditungguin aja gitu ya. Ini begitu kena di sini, nah, pegang. Ini tidak membunuh. Dia tidak punya efek luka yang parah, tidak. Lukanya kecil, tapi musuhnya lumpuh. Lukanya kecil aja. Kecil menyakitkan, tapi lawannya sudah bisa kita lumpuhkan. Jadi tangan, ya benar, nggak jauh. Jadi hitungan satu itu, jadi kaki kirinya geser. Satu. Ya, tapi musuhnya masih di depan. Balik. Dua. Kanan. Ini langkahnya berapa derajat tuh kira-kira? Berapa derajat? Oh dari kaki, dari posisi begini ya? Iya. Di sini gitu ya? Langsung. Porosnya masih begini. Kurang, kuda-kudanya Pak Ustadz. Hah? Kuda-kudanya kurang. Kurang santai. Jadi memang kuda-kuda santai Pak. Artinya satu ini lempar kaki kiri ke belakang, dua geser ke sana. Oh gesernya. Kaki kiri masih di belakang ya? Masih di Itu belakang. kakinya Pak Ustadz, kurang mundur. Kurang mundur, kurang panjang. Iya. Saya samain dari depan. Ntar gampang jatuh lurus kayu. Ini. Ya, balik lagi. Pangala ya. Ya, balik lagi. Tiga. Ini banyak putar Pak. Ya, arahnya 180 derajat ya. Ya, balik lagi. Empat. Mundur tapi takisan atas. Ya. Balik lagi. Lima. Mundur tapi tangkisan bawah. Dari pelan-pelan.
putaran kakinya itu untuk menyelamatkan badan. Karena kalau senjata dia masuk segini aja, lemas sudah. Lemas sudah. Segini aja. Set. Nah, udah. Repot kita megangin. Jadi memang mengantisipasi. Sekali lagi, senjata saya tidak sarankan dengan tangan, tapi senjata dengan senjata. Biarkan senjata yang beradu, bukan senjata dengan daging kita atau kulit kita. Kalau di ilmu ini yang disarankan itu. Silakan antisipasi senjata musuh dengan senjata kita, tidak dengan anggota lanjang. Ya. Jadi nanti tinggal kalau kita udah dapat 5 gerakan dasar itu, silakan abang-abang kembangkan. Maka saya lihat kalau pesilat dia pakai, kalau kenapa di Betawi bilang cukin ya bang, cukin, bukan cuma sekedar aksesoris, tidak. Ini banyak fungsinya. Artinya bisa sebagai pelapis atau menutup luka. Ini. Jadi bukan cuma sekedar aksesoris. Jadi sekali lagi prinsip pisau raut ini adalah prinsip senjata bertahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perguruan silat Siklabang setelah selesai melakukan workshop pisau raut di Kampung Silat Jampang bertepatan dengan Tarhib Ramadan tahun 1444 Hijriah di Kampung Silat Jampang. Acara ini dihadiri oleh begitu banyak guru besar dari berbagai aliran, baik dari Jakarta maupun dari luar Jakarta. Teriring dengan suksesnya acara tersebut, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Kampung Silat Jampang yang sudah memberikan fasilitas, sarana dan prasarananya dalam suksesnya acara pisau raut perguruan silat Kelabang. Saya juga berterima kasih kepada para dewan guru, pada abang-abang guru, kakak-kakak guru, dan adik-adik serta anak-anak kita yang tergabung dalam Kampung Silat Jampang dalam rangka mensukseskan acara tersebut. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi perguruan silat Siklabang dari Tanah Abang, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bulan Ramadan 1444. Kampung Silat Jampang jaya jaya jaya. Terima kasih semuanya para guru.